Smartphone atau ponsel pintar telah berubah menjadi barang primer bagi beberapa orang. Sayangnya ponsel dengan ribuan kegunaan ini umumnya hanya digunakan untuk media sosial, main game, atau menonton video. Coba lihat ponsel Anda, ada aplikasi apa yang paling jarang Anda gunakan? Padahal ada banyak fungsi lain yang bisa membuat aktivitas sehari-hari jadi jauh lebih mudah. Termasuk aplikasi bawaan di ponsel sudah memiliki beragam fungsi. Tapi tak jarang, aplikasi yang sangat berguna ini malah jarang digunakan. Apa sajakah itu? Inilah 7 aplikasi bermanfaat tapi jarang digunakan versi on the spot. Yang pertama ada aplikasi untuk mengatur keuangan. Bertindak layaknya asisten keuangan pribadi kita, aplikasi ini akan memberikan fitur-fitur untuk mengatur pengeluaran bulanan seperti hiburan, makanan, hingga transportasi. Kita juga dapat mengatur tabungan untuk suatu keperluan khusus dan mengatur jangka waktu kita menabung. Misalnya untuk liburan, dengan tampilan dan cara penggunaan yang mudah dan simpel, aplikasi ini bisa digunakan oleh siapapun. Jenis-jenis aplikasi keuangan ini adalah Money Lover Expense Manager, Money Control by Android Apps, Expense Manager by Account Studio, Social Finance, atau aplikasi lokal uangku Expense Tracker. Kita pasti ingin selalu tampil sehat dan bugar dalam setiap aktivitas, terutama saat dalam momen penting kita. Tapi dengan padatnya aktivitas sehari-hari, membuat kita tidak sempat untuk melakukan olahraga. Kini, bagi kita pengguna smartphone, dengan bantuan aplikasi olahraga, kita dapat melakukan aktivitas olahraga di mana saja dan kapanpun kita mau melakukannya. Mulai dari olahraga sederhana yang waktunya hanya 5 menit saja, hingga olahraga berat. Dengan adanya aplikasi olahraga ini, sebagian dari pengguna merasa seperti punya pelatih pribadi. Selain instruksi-instruksinya cukup jelas, aplikasi ini juga bisa menghitung gerakan-gerakannya. Contoh-contoh aplikasi olahraganya adalah MyFitnessPal, Fitness Gym Workout Log, Google Fit, atau Pocket Yoga. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak berolahraga ya pemirsa. Ada peribahasa jika buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan luas tak terbatas. Bagi sebagian masyarakat, membaca buku bukan hanya sekedar mencari ilmu pengetahuan, tetapi juga sudah menjadi hobi. Dan sekarang ini, sudah mulai banyak buku digital yang bisa dilihat di smartphone. Aplikasi membaca buku pun banyak yang bisa dipakai. Contohnya Goodreads, Google Play Books, Moon Plus Reader. Sayangnya, aplikasi membaca buku ini masih jarang digunakan. Aplikasi untuk ramalan cuaca sepertinya jarang atau nyaris tidak pernah dimanfaatkan oleh sebagian pemilik smartphone. Padahal aplikasi ini sangat mudah ditemukan dan digunakan, apalagi di kondisi cuaca seperti sekarang yang tidak menentu. Aplikasi ramalan cuaca sangat berguna bagi kita yang sering beraktivitas di luar ruangan. Contoh aplikasi ramalan cuaca yang bisa digunakan adalah Go Weather Forecast and Widgets, Android Weather and Clockwork, serta Weather. Banyak
Terlihat dari masyarakat Indonesia yang jarang atau tidak menggunakan aplikasi untuk mendengarkan musik secara online atau streaming. Dengan maraknya pembajakan, masyarakat kita memiliki kebiasaan untuk mengisi file musik ke dalam smartphone kita. Padahal jika kita mau menghargai hak kekayaan intelektual dari musisi yang kita suka, tidak ada salahnya kita menggunakan aplikasi streaming musik dan langganan jadi premium. Karena jika dihitung penggunaan data internet, streaming musik adalah satu lagu menggunakan sekitar 2,88 hingga 5 MB. Selain itu, dengan streaming, kita juga tidak akan menggunakan ruang penyimpanan file. Contoh aplikasi ini SoundCloud, Joox Music, atau Spotify Music. Sama halnya dengan aplikasi mendengarkan musik online, aplikasi nonton online pun jarang digunakan. Kebanyakan dari kita tidak mau menggunakan aplikasi ini karena akan memakan banyak data internet. Padahal aplikasi ini akan berguna jika Anda ingin menonton suatu tayangan yang tidak disiarkan oleh televisi dalam negeri. Contohnya pertandingan olahraga. Selain itu, banyak juga aplikasi yang menyediakan konten film-film. Dan terakhir, bagi kita para pengguna ponsel berbasis iOS, pasti memiliki aplikasi Facebook di dalamnya. Facebook dibuat dengan konsep dompet digital dalam smartphone pengguna. Ada yang menyukainya, tapi ada juga yang sama sekali tak pernah memakainya. Padahal Facebook berguna untuk menyimpan kupon, tiket nonton, hingga boarding pass penerbangan. Bahkan di Facebook ini juga bisa menyimpan struk atau bon belanja yang biasanya disimpan dalam dompet. Mestinya hal ini membuat banyak hal di kehidupan sehari-hari menjadi sederhana. Kenyataannya, pengaturan aplikasi ini cukup rumit, sehingga aplikasi yang berguna ini jarang digunakan. Dan itulah pemirsa, 7 aplikasi bermanfaat tapi jarang digunakan, versi on the spot. Masa libur bagi anak-anak sekolah sudah berakhir. Itu tandanya Anda harus sudah mempersiapkan peralatan sekolah seperti buku, pensil, dan juga seragam untuk memasuki semester yang baru. Nah, salah satu barang yang sangat identik dengan anak sekolah yakni kalkulator. Alat bantu hitung ini dibutuhkan untuk menghitung penjumlahan yang rumit. Dan tak hanya anak sekolah, alat bantu hitung yang satu ini juga sangat spesial bagi mereka yang bekerja di bidang akuntansi atau penjualan. Lalu tahukah Anda pemirsa, bagaimana sejarah kalkulator dari masa ke masa? Sempoa. Ya, alat bantu hitung yang dibuat dari rangka kayu dengan sederetan poros berisi manik-manik yang bisa digeserkan ini sempat populer di Indonesia sebagai metode berhitung yang cukup efektif untuk diajarkan pada anak-anak. Lalu sejak kapan sempoa ini sudah ada? Asal-usulnya memang masih sulit untuk dilacak karena banyaknya alat hitung yang hampir mirip di berbagai kebudayaan dunia. Namun diperkirakan sempoa ini sudah ada di Babilonia dan Tiongkok sekitar tahun 2400 sebelum Masehi dan 300 sebelum Masehi. Dalam bahasa Inggris, sempoa lebih dikenal dengan nama abacus. Nama abacus sendiri populer sejak 1387, berasal dari bahasa Yunani yang artinya tabel perhitungan. Dari alat hitung yang masih kuno, pada tahun 1623, Wilhelm Schickard menemukan alat hitung yang sedikit modern bernama calculating clock. Calculating clock ini bisa melakukan penjumlahan hingga 6 digit angka. Kemudian pada tahun 1642, Blaise Pascal mengembangkan alat hitung bernama Pascaline. Kotak persegi kuningan ini menggunakan 8 roda berputar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini juga merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10.
Hanya saja, kelemahan dari alat ini hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan saja. Beralih ke tahun 1773, seorang ahli bernama Philip Matthäus Hahn mengembangkan alat bantu hitung bernama Hahn kalkulator. Menurut penuturan Philip, Hahn kalkulator awalnya diciptakan untuk membantunya dalam menghitung parameter waktu dan planetarium. Walau diperkenalkan sejak tahun 1773, kalkulator ini baru didemonstrasikan pada tahun 1778 karena pengoperasiannya yang cukup sulit. Selanjutnya, pada tahun 1820, seorang ahli bernama Charles Xavier Thomas Delcamach menemukan sebuah alat hitung bernama aritmometer. Aritmometer ini merupakan kalkulator pertama yang dikomersilkan. Kalkulator aritmometer juga sudah bisa melakukan 4 operasi perhitungan seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Luar biasa ya pada masa itu. Tahun 1951, aritmometer kemudian diproduksi secara massal dan dijual ke seluruh dunia sejak tahun 1878 hingga 1887. Dan tahukah Anda, kalkulator ini juga digunakan sampai Perang Dunia I loh pemirsa. Coba perhatikan dengan seksama gambar berikut. Sekilas, alat ini lebih terlihat seperti mesin tik ya, daripada kalkulator. Faktanya, alat ini merupakan alat bantu hitung yang diproduksi pada tahun 1956 oleh Bell Punch Company bernama Anita. Anita merupakan kependekan dari A New Inspiration to Accounting atau A New Inspiration to Arithmetic. Dari nama itulah, alat ini diharapkan bisa menjadi sebuah inspirasi dalam perhitungan. Pada tahun 1961, Anita MK8 dirilis. Keluaran pertamanya terbuat dari 170 katoda tabung vakum. Jika penemuan-penemuan sebelumnya kalkulator masih berukuran besar, pada tahun 1967 terdapat sebuah penemuan alat bantu hitung berbentuk kecil. Alat ini bernama Caltech. Caltech merupakan alat hitung kecil pertama dan disebut-sebut menjadi cikal bakal dari bentuk kalkulator yang ada saat ini. Caltech pertama kali dikembangkan oleh Texas Instruments dan dirilis secara komersial pada tahun 1970. Berat kalkulator ini hanya 450 gram, jauh lebih kecil dan ringan jika dibandingkan dengan versi kalkulator sebelumnya. Caltech sendiri memiliki 18 tombol dengan tampilan yang mampu menampilkan hingga 12 digit angka. Tak kalah dari penemuan-penemuan sebelumnya, pada tahun 1971, kalkulator yang bisa dibawa kemana-mana dengan mudah ditemukan. Alat bentuk hitung ini bernama Busicom LE120 atau lebih populer dengan sebutan handy. Ini adalah kalkulator dengan layar LED 12 digit berwarna merah dan dijual untuk pertama kalinya pada Januari 1971 seharga $395 pada saat itu atau senilai 5 juta rupiah. Sangat mahal ya untuk sebuah kalkulator. Uniknya, kalkulator ini dilengkapi dengan gelang untuk dikaitkan di tangan agar tidak jatuh saat digunakan. 3 tahun setelah penemuan kalkulator portable, pada 1974, kalkulator pertama yang bisa diprogram dijual secara komersil dengan harga $795 atau senilai 10 juta rupiah. Kalkulator bernama HP65 ini dikembangkan oleh Hewlett-Packard, di mana pengguna bisa membeli card berisi program atau bahkan bisa memprogram sendiri hingga 100 baris kode dan menyimpannya di blank card. Berbeda dengan kalkulator-kalkulator sebelumnya, kalkulator ini dilengkapi dengan 35 tombol dan 80 operasi perhitungan. Pada tahun 1985, merek kalkulator ternama meluncurkan kalkulator yang bisa menampilkan grafis. Perlu diketahui, kalkulator dengan tipe FX7000G ini merupakan kalkulator pertama yang bisa menampilkan grafis yang dibuat dengan 422 byte memori. Hebatnya lagi, kalkulator ini juga bisa menyimpan hingga 10 program dan para pengguna juga bisa melakukan hingga 82 operasi perhitungan saintifik. Wow, sebuah penemuan yang cukup mengagumkan sekali bukan?
Pada tahun 2000-an, penemuan alat bantu hitung dengan dukungan teknologi touchscreen bermunculan. Tak ingin kalah saing, pada tahun 2003, sebuah perusahaan teknologi ternama merilis kalkulator bernama Sharp EL9650. Alat ini memiliki dukungan sentuh menggunakan stylus. Sayang, kalkulator dengan model ini tidak begitu sukses di pasaran. Jika perangkat mobile seperti handphone sudah mulai populer menggunakan layar berwarna sejak tahun 2000-an, bagi kalkulator butuh waktu cukup lama untuk mengadopsinya. Sebab sepanjang tahun 2000 belum ada penemuan kalkulator yang menggunakan layar berwarna. Barulah pada 2010, merek kalkulator terkenal meluncurkan kalkulator menggunakan layar full color. Kalkulator dengan tipe Prism ini diklaim menjadi kalkulator pertama yang menggunakan layar full color. Dan pemirsa, itulah perkembangan kalkulator dari masa ke masa versi on the spot.